Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersamaku Kak Yuni sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut menonton video kali ini, kakak ingatkan untuk tonton video-video lainnya ya. Oke, kali ini kita akan bahas fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Nah, fungsi baru inilah merupakan fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalkan, saya punya fx, kemudian gx. Nah, fungsi f komposisi G adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Operasi fungsi komposisi ini biasa dilambangkan, ini bentuknya seperti O ya. Nah, dibacanya komposisi atau bundaran. Nah, contoh fungsi komposisi misalnya sebagai berikut. Ada fungsi Fx dan Gx, maka fungsi komposisi yang didapat berbentuk dari Fx dan Gx adalah yang pertama ada F lingkaran Gx. Nah, F lingkaran Gx ini dapat dibaca fungsi F komposisi G atau F bundaran G. Artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx ya. Jadi Gx ini mengganti nilai X pada si Fx. Nah, dinotasikan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Oke, lanjut untuk yang kedua ada G lingkaran Fx. Nah, G lingkaran Fx ini dapat dibaca fungsi G komposisi F atau G bundaran F, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Gx. Nah, kalau G bundaran F ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi F kemudian dimasukkan ke fungsi G ya. Rumusnya sebagai berikut. G lingkaran Fx sama dengan Gfx. Nah, kemudian selain itu juga ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, yang pertama adalah tidak komutatif. Jadi, F lingkaran Gx tidak sama dengan G lingkaran Fx. Kemudian ada juga sifat yang kedua adalah asosiatif. Nah, asosiatif ini gimana? Nah, rumusnya sebagai berikut. F lingkaran G lingkaran Hx sama dengan F lingkaran G lingkaran Hx. Oke. Yang ketiga ada memiliki fungsi identitas, yaitu sebagai berikut. F lingkaran Ix sama dengan I lingkaran Fx sama dengan Fx. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada Fx sama dengan min 1/3x untuk setiap x bilangan real tak 0 jika Fa sama dengan min 1/9 dan Fab sama dengan 1/18, maka nilai B, nah kita ingat ya, kalau ada F bundaran Gx gitu ya, berarti si Gx ini mengganti nilai X. Berarti kalau ada Fa, berarti A-nya gitu ya dimasukkan ke X, mengganti X. Berarti gini kan. Nah, kemudian diketahui Fa itu min 1/9. Oke, berarti kita bisa hilangkan negatifnya, jadi 1/3A sama dengan 1/9. Nah, berarti kita dapat 9 itu 3A. Berarti A-nya 9 dibagi 3 yaitu 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Fab sama dengan 1/18. Oke. Nah, berarti A-nya kita udah tahu 3B. Berarti F3B 3B sama dengan, berarti kita masukkan mengganti X 1/3 dikali 3B sama dengan 1/18. Berarti min 1/9B sama dengan 1/18.
18, ini kali sini, ini kali sini. Berarti 9B sama dengan min 18. B-nya berapa? B-nya min 2. Ada nggak jawabannya yang min 2? Oke, jawabannya yang C ya. Oke, kita next untuk soal berikutnya. Oke, nah soalnya adalah jika fx sama dengan 2 pangkat px, maka berapakah nilai tunggal dari f1? Jika pernyataan 1, f3 ini sama dengan min 16, sedangkan untuk f2 sama dengan 8. Oke, yang pertama kita coba tulis dulu, fx-nya adalah 2px. Oke, nah selanjutnya untuk nilai F1-nya yang kita tanyakan gitu ya, F1-nya berapa? Nah, kita harus cek pernyataan 1 terlebih dahulu. Nah, untuk pernyataan 1, F3-nya adalah min 16. Berarti ini yang mengganti nilai X ya. Berarti kita dapat 2P pangkat 3 sama dengan min 16. Oke, nah sekarang P pangkat 3-nya berapa? Min 16 dibagi 2, min 8. Oke, berarti P-nya berapa? Akar negatif 8 pangkat 3 si akarnya. Nah, berarti dapatnya berapa? Min 2. Oke, sekarang ini baru dapat P-nya ya kan? Berarti kita masuk ke sini fx-nya. Fx-nya berarti 2 di sini ganti P-nya menjadi min 2. Min 2 pangkat X. Kalau F1 bisa dapat, bisa ya karena udah ketemu min 2 pangkat 1 gitu kan. Berarti hasilnya min 4. Udah tahu nih F1-nya gitu ya. Sekarang kalau dari pernyataan 2 itu F2-nya sama dengan 8. Kita coba masukkan. Berarti kan tadi Fx-nya sama dengan 2px. X-nya ganti sama 2. 2 kali 2 kemudian P ya. P ini 2 sama dengan si 8. Berarti P pangkat 2 sama dengan 8 dibagi 2. Berapa? 4 ya. Berarti P-nya akar dari 2, berarti 2 ya, plus minus 2 gitu ya, plus minus karena bisa positif bisa negatif. Nah kemudian karena kita sudah punya si P-nya, berarti bisa juga mendapat F1-nya. Kenapa? Karena P-nya udah bisa diganti ya, berarti Fx-nya ini jadi 2 pangkat X, atau Fx yang satunya lagi adalah 2 min 2 pangkat X. Nanti tinggal masukkan X-nya diganti sama 1, dapatlah nilainya. Berarti mau itu pernyataan 1, mau itu pernyataan 2 gitu ya, bisa langsung menjawab pertanyaannya. Artinya pernyataan 1 cukup untuk menjawab, pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab. Berarti kita coba sebentar. Di sini kan ada kata nilai tunggal, sedangkan untuk yang kedua ini ada 2 opsi gitu ya. Berarti yang 2 ini nggak bisa karena dia jawabannya di antara yang positif atau yang negatif. Berarti hanya yang A. hanya pernyataan 1 yang cukup menjawab, yang 2 belum cukup. Berarti jawabannya yang A, nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini Gx sama dengan 2x plus 1 per x kuadrat min 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, sekarang kita coba cek dulu ya. Gx sama dengan 2x plus 1 per x kuadrat min 4. Gx mungkin menghasilkan nilai bulat. Nah, mungkin menghasilkan, berarti kita coba aja gitu ya, angka sembarang. Kalau kita coba ambil setengah, misal min setengah. Kalau kita ambil X-nya sama dengan min setengah, coba kita masukkan.
G min setengah sama dengan 2 kali min setengah berarti min 2, kemudian min 1 ya, karena 2 dibagi 2 itu 1, kemudian dikali min 1 jadi min 1 plus 1 per 1/4 dikurangi 4, karena ini 0 berarti 0 dibagi berapapun tetap 0. Ini juga bilangan bulat ya, kan ini memungkinkan hasilnya bilangan bulat, artinya minimal ada satu aja yang bilangan bulat. Ini kan sudah terpenuhi, berarti yang satu benar ya. Sekarang yang kedua kita coba, Gx tidak mungkin bernilai katanya. Kemudian karena tadi kita sudah masukkan x-nya kalau min 1/2, dia kan ada nilainya 0. Berarti kalau di sini kan katanya tidak mungkin. Kalau tidak mungkin benar-benar tidak bernilai. Sedangkan ini satu aja cukup untuk bernilai. Berarti pernyataan 2 salah, gitu ya. Sekarang yang ketiga, jika G2 tidak terdefinisi. Kita coba masukkan kalau X-nya sama dengan 2, apakah benar tidak terdefinisi? Nah, berarti Gx kan 2x plus 1, x kuadrat min 4. Kita ganti X-nya dengan 2 kali 2 plus 1 per 2 pangkat 2 min 4. Ini kan 5, yang bawah 2 dikuadratkan kan 0, 4 dikurangi 4. Nah, berarti penyebutnya 0. Kalau 5/0 itu berarti apa? Tidak terdefinisi gitu ya. Maka untuk pernyataan yang ketiga itu benar ya. Karena bilangan dibagikan dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi. Sekarang pernyataan 4, jika X bulat maka Gx pun bulat. Nah, ambil aja gitu ya, X-nya 0. Gitu kan ya. Apakah benar si Gx-nya bulat? Nah, kita coba masukkan G0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1 per 0 kuadrat dikurangi 4. 1 per min 4. Apakah ini bulat? Bukan ya. Karena ini bentuknya pecahan bukan bulat. Berarti pernyataan 4 salah. Berarti yang di sini manakah pernyataan yang benar? Berarti pernyataan 1 dan 3 yang benar. Jawabannya yang B. Oke, kita next soal berikutnya. Di sini ada fx pangkat n gitu ya. Didefinisikan fx pangkat n definisinya adalah n kuadrat fx. Kemudian kalau ada fp itu sama dengan p katanya ya. Kemudian p di sini adalah prima. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah F125 ditambah F2 dikurangi F9 ditambah F81 ditambah F7. Oke, sekarang kita coba ya untuk pertanyaan ini berarti kita coba uraikan. 125 ini kan 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3. Kemudian 2 tetap F2. Kalau 9 bisa jadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian 81 berarti 4 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu kan ya. 3 pangkat 4. Kemudian 7 tetap 7. Oke. Nah, sekarang masuk ke definisi. Fx pangkat n sama dengan n kuadrat fx. Berarti n di sini adalah 3. Berarti 3 kuadrat f5 ditambah f2 dikurangi kemudian n kuadrat berarti 2 kuadrat f3 ditambah 4 kuadrat f3 ditambah f7. Gitu kan ya. Sekarang
Ini jadi 9F5 ditambah F2 dikurangi. Nah, sekarang lihat ini 4, ini 16. Berarti ini tulis dulu deh, F3 ditambah 16 F3 ditambah F7. Kemudian masuk ke definisi. F prima sama dengan primanya itu sendiri ya. Berarti di sini kan 5. 5 bilangan prima kan? Berarti 9 kali 5 ditambah F2 berarti 2. Sekarang ini 16 dikurangi 4, 12 ya. Berarti di sini tulis 12, yang ini kali 3 ditambah 7. Oke. Sekarang lanjut, 9 kali 5 itu 45 ditambah 2 dikurangi 36 ditambah 7. Oke. Sekarang kita jumlahkan ya. 45 ditambah 9 berarti 54. 54 dikurangi 36. Oke. Sekarang 14 dikurangi 6, 8 ujungnya. Kemudian 4 dikurangi 3, 1. 18 ya di sini. Kemudian kita coba cek dulu. 95, yang ini 2, kemudian 36 ditambah 7. Oke. Nah, kita coba lihat dulu. Ada yang kurang pas gak di sini? Sebentar. Oke. Di sini F2-nya 2, kemudian di sini kan positif harusnya ya. Nah, kan di sini 4 sama 16 plus 12 ya. Oke, berarti di sini jumlah ya, bukan kurang. Plus 36, berarti jawabannya 90 ya. Yang C. Oke, nomor 4 jawabannya C. Oke, nomor terakhir. Di sini ada dua fungsi f dan g memenuhi fx plus gx sama dengan 3x plus 5. Fx dikurangi gx sama dengan 5x plus 7 untuk semua bilangan real x. Nah, sekarang f lingkaran g lingkaran f min 1 gimana gitu ya. Nah, kita perhatikan. Di sini si fx sama si gx-nya semuanya koefisiennya 1 ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya eliminasi. Karena ini kayak bentuk program linear aja ya, aljabar. Berarti fx ditambah gx sama dengan 3x plus 5. Sekarang yang bawahnya, fx min gx sama dengan 5x plus 7. Oke. Nah, kalau kita jumlah, berarti yang hilang siapa? Si gx-nya. Berarti 2fx sama dengan 8x gitu ya. 5 tambah 7, 12. Berarti fx-nya berapa? Kita bagi 2 ya. Berarti 4x ditambah 6. Ini untuk fx. Sekarang kita eliminasinya yang fx. Berarti fx plus gx. Sebentar kita gini aja. Nah, kemudian sama dengan 3x plus 5. Fx plus gx, min ya. Min gx sama dengan 5x plus 7. Nah, untuk menghilangkan fx berarti dikurangi. Gx negatif, ini negatif lagi, berarti positif ya. 2gx sama dengan 3 tambah 5, 8x plus 12. Oke, gx-nya sama ya, 4x plus 6 juga. Oke, kita dapat. Nah, selanjutnya di sini ada masuk pertanyaan. Ya, pertanyaannya f lingkaran g lingkaran f min 1. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan ke definisi. Berarti f gitu ya. Kemudian G, kemudian F min 1. Oke, sekarang kita masukkan dulu di sini F, G, kemudian F min 1-nya.
kita masukkan 4 kali min 1 tambah 6 gitu ya. Berarti F G min 4 ditambah 6 berarti 2. Nah sekarang kita masukkan lagi ke G, berarti F 4 kali 2 plus 6. Oke, sekarang kita masuk F 8 tambah 6 gitu ya, berarti 14 ya. 8 tambah 6, bentar kita coba. Oke. Oh, di sini ada yang salah nih, si GX-nya. Bentar, kita coba masuk. Ini bukan jumlah ya, tapi kurang. Berarti di sini dapat min 2x min 2. Berarti dapatnya min x min 1. Oke, untung udah ketahuan ya. Sekarang berarti min 2 min 1. Berarti min 3 ya. Oke, sekarang kita masuk 4 min 3 tambah 6. Berarti min 12 plus 6. Jawabannya min 6. Berarti untuk option yang kelima ini adalah yang A. Oke, itu saja untuk contoh soal. Silahkan kalian coba cari soal-soal lainnya ya. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal mengenai fungsi komposisi. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa!